Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevina Dasari. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Ibu Tuti Nuriyati SPD MPD. Dengan judul makalah kami, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Al-Quran. Di sini saya berkelompok dengan teman saya, yaitu Angelina Priscilia Hasiwa. Baik, saya akan menjelaskan poin A, yaitu konsep ilmu dan pengetahuan. Salah satu masalah pokok banyak dibicarakan oleh Al-Quran adalah ilmu. Kata ilmu mempunyai padanan dalam berbagai bahasa yang di Indonesia sudah menjadi bahasa sehari-hari, berkaitan dengan pengetahuan umum. Pada umumnya, ilmu didefinisikan sebagai jenis pengetahuan, tetapi bukan sembarang pengetahuan, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu, berdasarkan kesepakatan di antara para ilmuwan. Muin Salim merinci pengertian ilmu yang diawali dari pengertian taklim sebagai masdar, yaitu kata dasar, yang berakar dengan huruf-huruf ilmu. Susunan huruf dasar ini bermakna pokok pengaruh sesuatu yang menjadikan satu objek berbeda dari yang lainnya. Dari makna ini, maka ilmu bermakna pengetahuan, karena pengetahuan menjadi seseorang berbeda dan istimewa jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak mengetahui. Dalam bahasa Arab, biasa ilmu dapat digantikan pengertiannya dengan pengetahuan. Sesungguhnya, pengetahuan mengandung kekurangmampuan dalam mengekspresikan semua kenyataan dan perasaan yang terkandung dalam kata ilmu. Karena ilmu adalah salah satu dari sekian konsep yang mendominasi dunia Islam dan telah membentuk dan memberi ciri khusus dalam segala peradaban Islam. Selanjutnya poin B, yaitu tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu menurut Al-Zarmuji yaitu mencari keridhaan Allah, memperoleh kebahagiaan di akhirat, berusaha memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam, serta mensyukuri nikmat Allah. Dengan begitu, ada 3 bidang perubahan yang diinginkan dari tujuan menuntut ilmu, yaitu tujuan-tujuan bersifat individual, tujuan-tujuan bersifat sosial, dan tujuan-tujuan bersifat profesional. Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, mencerdaskan akal, dan mensyukuri nikmat merupakan tujuan yang bersifat individual. Tujuan pembelajaran mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain atau mencerdaskan masyarakat dan melestarikan ajaran Islam merupakan tujuan sosial. Sedangkan tujuan profesional yang berimplikasi pada pencapaian kedudukan demi kemaslahatan umat secara keseluruhan. Tujuan menuntut ilmu yaitu memperbaiki diri. Memperbaiki diri dimaksud berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah ilmu pengetahuan serta membawa ibadah dan juga taraf kehidupan tempat yang lebih tinggi dan dari sebelumnya. Dengan menuntut ilmu, kita secara tidak langsung bukan saja mendapat petunjuk, malah dipimpin ke jalan yang lurus. Mensyukuri nikmat Allah. Nikmat terbesar yang dikaruniakan kepada manusia adalah nikmat akal untuk belajar dan memahami ilmu dalam menjalani kehidupan di dunia dan persediaan untuk akhirat. Maka tujuan kita dalam usaha menuntut ilmu adalah sebagai tanda syukur segala macam nikmat Allah. Menegakkan agama Islam. Menegakkan agama Islam bermaksud memuliakan, mengamalkan perintah dan larangannya, melaksanakan hukum-hukumannya, dan menyebarkannya dengan cara melalui umat Islam yang beriman, beramal soleh, dan berpendidikan, mampu memerintah adil dan mampu memikul tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang maha tinggi di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Angelina Priscilia Hasiwa. Saya akan melanjutkan pembahasan dari poin C dan D. C yaitu objek ilmu dan cara memperolehnya. Yang pertama yaitu A. Pengamatan melalui indera.
Al-Quran menjelaskan adanya pengetahuan yang diperoleh melalui indera dengan cara mengamati. Namun, tidak semua pengetahuan yang hendak diketahui dapat diperoleh dengan indera. Karena keterbatasan kemampuan indrawi, manusia tidak dapat menjangkau hal-hal yang ada di balik penangkapan indera tersebut. B. Pengamatan melalui akal. Keterbatasan dan kelemahan indera disempurnakan oleh akal. Akal dapat mengoreksi kesalahan pengetahuan indrawi sebab akal punya kemampuan untuk mengetahui objek-objek abstrak yang logis seperti halnya pengetahuan bahwa Allah SWT itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Diperoleh dengan menggunakan akal, bukan menggunakan indera. Yang C. Pengamatan melalui suara hati. Selain indera dan akal, potensi yang dimiliki manusia untuk mengetahui pengetahuannya adalah potensi hati, atau menurut Imam Al-Ghazali yang disebut damir. Potensi ketiga ini dapat memberi peluang kepada manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan lebih baik. Jika akal hanya dapat mengetahui objek abstrak yang logis, potensi hati dapat mengetahui objek abstrak yang supralogis atau gaib. Dan poin D yaitu ilmu pengetahuan dan perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan atau sains secara singkat dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengajian dan dapat diterima oleh rasio, artinya dapat dinalar. Jadi dapat dikatakan bahwa sains adalah himpunan rasionalitas kolektif insani. Surah Al-Alaq 1-5 merupakan dasar sains dan teknologi dalam Islam. Allah memerintahkan kita membaca, meneliti, mengkaji, dan membahas dengan kemampuan intelektual. Surat ini merangsang daya kreativitas untuk berinovasi, mengembangkan keimanan dengan rasio dan logika yang dimiliki manusia. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, kerana Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Pengulangan perintah membaca dalam wahyu pertama ini bukan segera menunjukkan bahwa kecakapan membaca tidak akan diperoleh kecuali mengulang-ulang bacaan, atau membaca hendaknya dilakukan sampai mencapai batas maksimal kemampuan. Selanjutnya, dari wahyu pertama Al-Quran diperoleh isyarat bahwa ada dua cara perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena yang telah diketahui manusia lain sebelumnya, dan mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahui. Dalam ilmu pengetahuan kealaman atau sains natural, orang mengumpulkan pengetahuan itu dengan mengadakan pengamatan atau observasi, pengukuran atau pengumpulan data pada alam sekitar kita. Baik yang hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan, maupun yang tak bernyawa seperti binatang, matahari, gunung, lautan, dan benda-benda yang mengelilingi kita. Secara lebih rinci, pengamatan pada benda di sekitar kita dapat penulis paparkan pada bagian hakikat ilmu pengetahuan, di mana hakikat tersebut mempunyai keterpaduan antara sains dan Al-Quran. A. Hakikat ilmu pengetahuan, yaitu alam semesta. Pandangan terhadap alam semesta, pandangan klasik. Pada dasarnya, pandangan ini mengatakan bahwa langit yang begitu luas dengan benda-benda di dalamnya dianggap mengelilingi bumi. Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh Galileo yang mengatakan bahwa semua benda langit berputar mengelilingi matahari. Yang kedua, pandangan modern, yaitu dari perhitungan mengenai perbandingan jarak dan kelajuan gerak masing-masing galaksi yang teramati
Para fisikawan kosmolog menarik kesimpulan bahwa semua galaksi di alam ini semula bersatu padu dengan galaksi Bima Sakti. Yang terakhir itu pandangan Al-Quran. Hasil penelitian modern ternyata senada dengan firman Allah, yaitu, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Surah Al-Anbiya surah ayat 30. B. Kesentimbangan benda langit. Tegaknya langit itu segala apa yang ada di luar bumi dengan kokoh dan rapi, dan yang sudah berjalan beberapa miliar tahun menunjukkan adanya semacam medan gaya tertentu yang bekerja secara tahap di dalam jagat ini. C. Diselamatkannya jasad Firaun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah Al-Quran. Surah Yunus ayat 92. D. Gunung yang bergerak. Pada 14 abad lampau, seluruh manusia menyangka gunung itu diam tidak bergerak. Namun dalam Al-Quran disebutkan gunung itu bergerak. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Makhluk hidup. Menurut teori evolusi yang dipelopori oleh seorang ahli zoologi bernama Charles Darwin pada tahun 1870 sampai 1880. Dalam teori ini mengatakan suatu benda atau bahan harus berubah dari yang tidak sempurna menuju pada kesempurnaan. Permasalahan yaitu penggunaan ilmu pengetahuan. Al-Quran menjadi ilmu pengetahuan bukan hanya untuk mencapai kebenaran dalam rangka menjadi ilmu, melainkan lebih jauh dari itu adalah untuk mencapai keselamatan, ketenangan, serta kehidupan kehidupan dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Baik, dari pembahasan kami tersebut dapat kami simpulkan, yaitu dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hakikat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah rangkaian aktivitas manusia dengan mengkaji ilmiah, baik melalui pengamatan secara maupun intuisi, sehingga menghasilkan pengetahuan yang sistematis dari alam seisinya serta melalui logika, etika, estetika, hikmah, akal, dan budaya bagi manusia. Ilmu adalah sesuatu yang mulia yang wajib dicari oleh setiap manusia. Di samping itu, manusia memiliki naluri yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan dua keinginan yang tidak akan pernah puas, yaitu keinginan menuntut ilmu dan keinginan menuntut harta. Ketidakpuasan mencari ilmu selain untuk membuktikan kebenaran Al-Quran secara ilmiah, juga untuk membentuk karakter seorang agar bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sementara ketidakpuasan mencari harta, di mana penggunaan ilmu tidak pada semestinya, maka hanyalah akan menjuruskan pada madkhor. Sekian, terima kasih dari pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.